Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Agustina dengan nomor induk mahasiswa 2285220019 kelas B semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh Ibu Rauda Jaima Delimonte MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang Developmental Theories Ginsberg Career Stage Development. Kalian tahu nggak sih sejarah dari teori karir ini? Sejarah teori Ginsberg. Ginsberg, Alexander dan Hermann 1915. Pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir, atau dari sudut pandang perkembangan. Tim penelitian ini terdiri dari seorang pakar ekonomi, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog, yaitu yang berkolaborasi membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir atau okupasi, yang selanjutnya dikenal dengan pengembangan teori pilihan karir atau okupasi Ginsberg. Perumusan teori ini merupakan reaksi langsung ini tidak adanya konstruk teoritik yang bersifat terperinci dan komprehensif. Sehubungan dengan psikologi karir, teori ini merupakan rencana dari tempat peneliti untuk menstruktur pendekatan tertarik sehubungan dengan pilihan karir. Selanjutnya itu ada konsep umum dari teori Ginsberg. Konsepnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Ginsberg dan temannya berpendapat bahwa faktor emosional mengambil peran yang sangat penting dalam perkembangan karir. Permasalahan ekonomi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pola penyimpanan pilihan karir. Yang kedua itu ada 4 komponen yang terdapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja. 4 hal tersebut adalah pengujian tentang realita, perspektif mengenai penyesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima mengimplementasikan perencanaan karir. Yang ketiga, Ginsberg menyatakan konsep mereka tentang orang dan pekerjaan. Ada 2 tipe kepribadian dalam studi yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan, dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun demikian, individu tidak berarti masuk ke dalam kategori salah satu di antaranya, namun merupakan gabungan dari keduanya. Selanjutnya itu ada unsur-unsur teori Ginsberg. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur proses, bahwa pemilihan pekerjaan ini merupakan suatu proses. Dikatakan suatu proses karena pemilihan pekerjaan atau karir ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya, hingga menemukan karir yang benar-benar untuk dirinya. Yang kedua adalah unsur irreversibilitas, bahwa pilihan karir ini tidak bisa diubah atau dibalik. Artinya, untuk setiap masa perkembangan yang telah dilewati, individu tidak dapat kembali lagi ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki pilihan karirnya di masa perkembangan selanjutnya. Yang ketiga itu ada unsur kompromi, bahwa pilihan karir ini merupakan kompromi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor minat, kemampuan, dan nilai. Faktor tersebut itu tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tiap individu. Dan ada karir yang mana mereka menjalankan pilihannya. Yaitu ada proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Proses pemilihan karir dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama masa fantasi, yang kedua masa tentatif, yang ketiga masa realistik. Masa fantasi adalah tugas umum masa kanak-kanak disempurnakan selama periode awal di perkembangan karirnya. Hal ini merupakan suatu proses pematangan yang ditandai dengan perubahan orientasi masa kanak-kanak dari yang semula berorientasi bermain pada berorientasi pekerjaan. Menurut teori Ginsberg dan teman sejawatnya, anak-anak mulai menggambarkan pilihan karir mereka
dan permainan-permainan yang mereka tunjukkan melalui menggunakan motif atau fungsi kepuasan. Masa fantasi ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sampai kira-kira 10 tahun sampai 12 tahun atau masa sekolah dasar. Selanjutnya itu yang kedua ada masa tentatif. Aktivitas bermain yang dilakukan pada masa fantasi ini membuat anak-anak untuk masuk ke tahapan selanjutnya dari perkembangan karir. Masa ini berlangsung antara usia 11 tahun sampai 18 tahun atau masa anak-anak bersekolah di SMP dan SMA. Pada masa ini pilihan karir mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Selanjutnya ada masa realistik. Masa realistik merupakan lanjutan dari tahapan akhir masa tentatif. Masa ini berlangsung pada individu selama rentang usia 18 hingga 22 tahun atau selambat-lambatnya 24 tahun. Masa ini berlangsung ketika individu ditinjau dari segi pendidikan berada pada masa ini perkuliahan atau mulai bekerja. Pada saat ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis, orientasi minat, kepastian, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional realisasi pola-pola okupasi untuk memilih jenis pekerjaan dan atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah teratif mereka atau spesifikasi. Selanjutnya itu ada implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling karir. Yang pertama, informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling merupakan siswa untuk dapat mengenai berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Layanan seperti ini itu ditengarai dapat membantu siswa dapat mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan atau potensi diri untuk difantasi dan ditestasikan hingga sampai pada kemampuan untuk merealisasikan dan orientasi di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam kegiatan konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan ini bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu kalau ia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama-sama menarik. Informasi karir juga bertujuan memberikan dasar pengujian pilihan yang cepat dan bertujuan memotivasi individu, yaitu dengan cara melibatkan individu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.